Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan saya Mary Alsyakina dan rekan saya Tasya Yulianti. Di sini kami akan mempresentasikan jurnal ekstraksi padat cair dengan judul penetapan kadar lemak total pada susu kental manis coklat yang dijual di minimarket Kota Bandar Lampung dengan metode sokletasi. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa kadar lemak total pada susu kental manis coklat merek A, B, dan C yang dijual di minimarket Kota Bandar Lampung dengan kesesuaian persyaratan SNI yaitu 8-10%. Penetapan kadar lemak total pada susu kental manis coklat dilakukan dengan menggunakan metode sokletasi yang sederhana dan memiliki ketepatan yang baik dengan prinsip ekstraksi lemak bebas dengan pelarut nonpolar. Ekstraksi terjadi secara terus-menerus dengan adanya pendingin balik. Pelarut yang digunakan adalah heksana yang memiliki sifat yang sama dengan sampel yaitu nonpolar. Heksana juga merupakan pelarut anhidrat yaitu pelarut yang bebas air, sehingga bahan-bahan yang larut air tidak ikut terekstrak dan terhitung. Hasil analisis menunjukkan bahwa kadar rata-rata dari sampel merek A sebesar 9,86%, merek B sebesar 9,73%, dan merek C sebesar 9,88%, sehingga dapat disimpulkan bahwa ketiga sampel susu kental manis coklat memenuhi standar nasional Indonesia. Untuk pendahuluan, ada 8 jenis susu yaitu susu segar, susu homogen, susu pasteurisasi, susu sterilisasi, susu skim, susu krim, susu kental, dan susu bubuk. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Konsumsi, susu di Indonesia masih sangat rendah yaitu 12,1 kg per kapita per tahun. Diketahui bahwa susu kental manis merupakan susu yang paling banyak dikonsumsi rata-rata per kapita seminggu yaitu sebesar 0,059 kg. Nah, susu kental manis adalah susu hasil penguapan air susu segar yang tidak sampai habis melainkan hanya terbatas atau sebagian saja dan ditambahkan gula. Kadar air susu kental manis yaitu 20-30%. Dengan kadar air yang rendah ini, susu dapat disimpan lama dalam keadaan baik yang memiliki kandungan gizi yang tinggi seperti protein, lemak, dan mineral. Nah, salah satu kandungan gizi yang penting bagi tubuh yaitu lemak. Kelebihan dari konsumsi lemak yang berlebihan dapat menyebabkan hiperlipidemia, merupakan kelainan metabolisme lipid yang ditandai dengan peningkatan fraksi lipid dalam darah. Nah, hiperlipidemia dapat menimbulkan obesitas, aterosklerosis yang berkembang menjadi penyakit jantung koroner, santoma. Sedangkan kekurangan konsumsi lemak dapat menyebabkan berat badan kurang, perubahan pada kulit dan rambut, menurunkan efisiensi energi, dan menyebabkan gangguan transportasi lipid dalam tubuh. Untuk metodologi penelitian, alat yang digunakan yaitu sokletasi, labu lemak, oven, desikator, timbangan analitik, dan kertas Wattmann nomor 42. Untuk bahan yang digunakan yaitu ada heksana, aquades, dan HCl 25%. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu susu kental manis coklat yang dijual di minimarket dengan 3 sampel yaitu A, B, dan C. Untuk penanganan sampel berdasarkan SNI, sampel ditimbang sebanyak 5 gram, lalu ditambahkan 20 ml aquades dan 30 ml HCl 25%, kemudian dipanaskan pada hot plate sampai warna kehitaman selama 15 menit, kemudian disaring dengan kertas saring Wattmann nomor 42, kemudian kertas saring beserta isinya dikeringkan pada suhu 105 derajat Celcius selama 30 menit, kemudian cuplikan dimasukkan pada selongsong kertas saring pembungkus. Untuk penetapan kadar lemak secara SNI, labu kosong yang sudah berisi batu didi di oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 30 menit, kemudian dimasukkan dalam desikator dan ditimbang hingga bobot konstan. Kemudian ditambahkan 150 ml heksana ke labu alas datar yang sudah berisi batu didi, lalu selongsong sampel dan labu alas datar dipasangkan pada alat soklet dan diekstraksi selama 4 jam pada suhu kurang dari 80 derajat Celcius. Larutan heksana disulingkan dan ekstraksi lemak dikeringkan pada suhu 105 derajat Celcius selama 30 menit, lalu didinginkan dalam desikator dan ditimbang sampai mendapat bobot konstan.
Baik, selanjutnya ada hasil. Yang pertama ada uji organoleptis. Nah, di uji organoleptis ini, sampel A, B, dan C memiliki hasil yang sama dengan bau normal, rasa manis, dan warnanya coklat tua. Kemudian yang kedua ada analisis kuantitatif. Pada analisis kuantitatif ini, sampel A memiliki rata-rata kadar 9,86% dengan memenuhi syarat. Sampel B 9,73% memenuhi syarat juga, dan sampel C 9,88% masih memenuhi syarat karena syarat kadar lemak pada susu kental manis menurut SNI yaitu kadarnya 8-10%. Kemudian ada pembahasan. Susu kental manis atau biasa disebut sweetened condensed milk adalah susu segar atau susu evaporasi yang telah dipekatkan dengan menguapkan sebagian airnya dan kemudian ditambahkan gula sebagai pengawet. Di penetapan kadar lemak total ini dilakukan untuk melihat pada sampel manakah yang memenuhi standar nasional Indonesia pada tahun 2011 itu yaitu 8-10%. Kemudian di sini ada metode yang digunakan peneliti dalam penetapan kadar lemak total pada susu kental manis yaitu metode soklatasi. Karena kenapa dipilih metode ini? Karena metode soklatasi ini merupakan ekstraksi lemak bebas secara terus-menerus menggunakan alat khusus dan pelarut non-polar dengan adanya pendingin balik di mana pemisahan dilakukan berdasarkan kelarutan dan kepolaran. Tahap analisis yang pertama yang dilakukan adalah uji organoleptis dengan membandingkan bau, rasa, dan warna dari susu kental manis coklat yang dapat dilihat pada tabel 1. Uji bau pada sampel susu kental manis coklat yang dilakukan yaitu sampel dikocok terlebih dahulu, lalu tutup wadah dibuka dan sampel dicium pada jarak kira-kira 5 cm dari hidung, lalu kebaskan ke arah hidung untuk mengetahui bau dari sampel tersebut. Setelah dilakukan pengujian tersebut, dapat diketahui bahwa sampel susu kental manis coklat memiliki bau normal yang khas sesuai dari sumber sampel yaitu coklat. Kemudian untuk uji rasa dilakukan dengan cara menuangkan sampel susu kental manis coklat pada sendok bersih dan dirasakan dengan menggunakan lidah. Setelah dilakukan pengujian tersebut, dapat diketahui bahwa dari masing-masing sampel memiliki rasa yang manis. Dan untuk uji warna pada sampel susu kental manis coklat dilakukan dengan cara menuangkan sampel secukupnya ke dalam satu tabung reaksi dengan masing-masing sampel, lalu diamati dengan mata warna dari masing-masing sampel tersebut. Jika kita lihat didapatkan warna dari ketiga sampel tersebut yaitu coklat tua. Kemudian di sini heksana merupakan bagian dari pelarut anhidrat. Pelarut anhidrat adalah pelarut yang benar-benar bebas air. Tujuannya adalah supaya bahan-bahan yang larut air tidak terekstrak dan terhitung sebagai lemak, serta keaktifan pelarut tersebut tidak berkurang. Pelarut kemudian dipanaskan atau dididihkan. Uapnya akan naik melewati soklet menuju pipa pendingin. Air yang dialirkan melewati bagian luar kondensor sehingga mengembunkan uap dan akan menetes ke dalam selongsong sampel. Nah, si tetesan uap ini akan mengenai sampel dan pelarut akan melarutkan lemak. Larutan sari akan terkumpul pada selongsong dan jika melampaui batas, sari tersebut akan dialirkan lewat sifon menuju labu. Di sini pada tabel 2 dilihat bahwa dari ketiga sampel kadar lemak total semua memenuhi persyaratan SNI yaitu 8-10%. Dari masing-masing sampel didapatkan kadar lemak total. Sampel A memiliki rata-rata 9,86%, sampel B 9,73%, sampel C 9,88%, sehingga ketiga susu kental manis digunakan sebagai sampel memiliki kualitas dan mutu yang baik. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kadar lemak susu kental manis didapatkan hasil 8,41% yang juga memenuhi standar nasional Indonesia, sehingga sampel yang digunakan memiliki kualitas dan mutu yang baik. Kesimpulannya, dari hasil penelitian penetapan kadar lemak total dengan metode soklatasi yang dijual di minimarket Kota Bandar Lampung, dapat disimpulkan bahwa rata-rata lemak total untuk sampel merek A sebesar 9,86%, sampel merek B 9,73%, dan sampel merek C 9,88% yang memenuhi standar nasional Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.